Pemuda ini, Li Qing memandang pemuda di lantai sambil tersenyum. Lagi pula, jika Anda menyerah, Anda harus memberikan sejumlah kompensasi, bukan? Tapi aku tidak pernah menyangka orang di seberang sana berteriak dengan marah, beraninya kau membiarkan para pelacur itu pergi. Dan bayar mereka kompensasi. Sudah kubilang, aku pasti akan membiarkan kakekku menyingkirkan kapalmu. Menghadapi Lu Yun, dia ketakutan setengah mati. Itu sepenuhnya karena dia tidak bisa mengalahkan Lu Yun, dan Lu Yun tidak peduli dengan identitasnya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu benar-benar akan dibunuh oleh Lu Yun. Sekarang setelah Lu Yun pergi, orang-orang ini khawatir dengan kekuatan di belakangnya. Pemuda itu langsung merasakan bahwa cuaca telah cerah dan hujan telah berhenti, dan dia dapat melakukannya lagi. Senyuman di wajah Li Qing sedikit kaku, tapi dia masih menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda bercanda, semua orang di sini adalah tamu. Tujuan kami di Liaoyan Fang adalah untuk memungkinkan setiap tamu mendapatkan perjalanan yang memuaskan. Petik 2. Saya juga tahu bahwa Tuan muda mengalami penghinaan selama konflik ini, jadi kami akan memberikan kompensasi kepada Tuan muda. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah meja depan. Meja depan dengan ahli menyerahkan kartu platinum. Ini adalah promosi platinum kami di Luoyan Fang. Semua tempat yang dikelola oleh Tuan muda di Luoyan Fang sepenuhnya gratis. Mohon terima. Aku tidak peduli dengan kartumu ini. Setelah pemuda itu mengambil kartu itu, dia dengan marah ingin memecahnya menjadi beberapa bagian, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, kartu itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan rusak. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa tersipu dan melemparkan kartu itu langsung ke wajah Li Qing. Keluar dari sini, Li Qing, yang ditutupi kartu, memiliki senyum kaku di wajahnya. Konon sosok tanah liat itu masih memiliki sedikit amarah, namun kini ia terus-menerus dipermalukan. Ekspresi wajahnya langsung digantikan oleh rasa dingin. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, jika Anda pikir Anda bisa melakukannya, Tuan, maka Anda bisa mencobanya. Saya, Liao Yanfang, bukan seorang vegetarian. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia melihat ke meja depan dan berkata, jika Tuan muda ini masih terjerat, silakan langsung pergi. Cuma bercanda, kalau tidak serius, orang-orang di sekitar Anda benar-benar mengira itu adalah kesemek yang lemah di Liu Yanfang, dan adakah yang bisa datang dan mencubitnya. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tidak bisa tidak memikirkan Lu Yun. Mereka mengatakan ketidakpopuleran membuat orang kesal, tetapi Anda dapat melihat bahwa Lu Yun tampaknya mudah bergaul, melihat hal ini. Hatui, saat Li Qing pergi, aula menjadi keributan. Para tamu di sekitarnya memandang pemuda yang tergeletak di tanah dan berbisik satu sama lain, dengan sarkasme dan ejekan di wajah mereka. Tidak, apakah ini level cucu dari sesepuh sekte Tianlei? Apakah hanya ini? Mungkinkah itu palsu? Benar, lihat penampilannya sekarang, lucu sekali. Mendengar ejekan orang-orang di sekitarnya, pemuda itu merasa malu dan marah. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhnya tampak hancur dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan. Dia menatap dengan marah ke arah kerumunan di sekitarnya, matanya dipenuhi amarah. Apa yang kamu lihat? Keluar dari sini. Siapapun yang berani tinggal di sini, aku akan membunuhnya. Raung pemuda itu, dengan sedikit suara serak dan gemetar. Dia tidak bisa mengalahkan Lu Yun tadi, bagaimana dia masih bisa ditertawakan oleh orang-orang ini. Namun, kata-katanya tidak membuat semua orang takut, malah mengundang lebih banyak cemoohan. Aku sedang terburu-buru. Hei, dia masih terburu-buru. Itu benar, kamu ingin matikan. Pemuda itu memandang petugas di belakangnya dan berteriak dengan marah, panggil tuanku dan bunuh benda-benda ini. Mendengar kata-kata tersebut, orang-orang itu berpencar satu demi satu, takut disangkut pautkan dengan pemuda pemarah ini. Melihat ini, pelayan pemuda itu segera datang. Tuan, alat peraga yang Anda berikan kepada saya telah digunakan dan hanya dapat digunakan sekali. Dan, kamu baik-baik saja. Mereka memandang pemuda itu dengan cemas dan berusaha membantunya berdiri. Namun, pemuda itu mendorong mereka menjauh dan berteriak dengan marah, untuk apa kamu? Banyak sampah. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan satu orang pun. Para pelayan itu ditampar oleh pemuda itu dan jatuh ke tanah. Kemudian dia berjalan mendekat dan langsung menendang petugas itu. Para pelayan itu tidak berani melawan dan hanya bisa menahan amarah pemuda itu dalam diam. Setelah melampiaskan amarahnya, pemuda itu terengah-engah dan mengamati kerumunan dengan matanya, seolah ingin menemukan Lu Yun yang membuatnya begitu malu. Namun, Lu Yun sudah menghilang tanpa jejak. Rumput. Tepat ketika pemuda itu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, sesosok tubuh perlahan mendekat. Orang yang datang tentu saja adalah Wang Xinian. Menurutnya, pemuda ini adalah bidak catur terbaik untuk menghadapi Lu Yun. Dia mengangkat dagunya sedikit, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Hei, nak, apa yang kamu lihat? Pemuda itu menjadi semakin kesal saat melihat Wang Xinian. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Wang Xinian, dan dia perlahan mendekati pemuda itu dan berkata dengan lembut, seorang pria yang ditelanjangi dan diusir oleh Lu Yun masih begitu sombong. Sepertinya hukuman yang diberikan kepadamu oleh Lu Yun saja tidak cukup. Apa yang kamu bicarakan? Ketika pemuda itu mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan mengulurkan tangan untuk meraih Wang Xinian. Namun, Wang Xinian bergerak lebih cepat darinya, dan aura kuat langsung keluar dari Wang Xinian, seperti gunung yang megah, membuat pemuda itu terengah-engah. Jika kamu ingin mati, aku bisa membantumu. Mata Wang Xinian bersinar dengan tajam. Lawan hanyalah bidak catur. Jika Anda tidak menghukumnya sedikit, tidak akan berhasil jika Anda mengalahkannya.
Pemuda itu merasa seperti burung puyuh yang hidupnya terjepit, kesombongan aslinya langsung padam. Dia melihat tatapan mata Wang Xinian yang sama dengan mata Lu Yun, yang berarti pria ini benar-benar berani membunuhnya. Kamu, siapa kamu? Pemuda itu bertanya dengan tergagap. Wang Xinian memandangnya dengan jijik dan berkata dengan nada mengejek, apa? Apakah kamu takut sekarang? Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Pemuda itu tercekik oleh kata-kata Wang Xinian dan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Wang Xinian mengangguk puas, saya mendengar bahwa Anda berselisih dengan Lu Yun. Kebetulan saja, saya juga berselisih darah dengannya. Jika Anda ingin berurusan dengan Lu Yun, bagaimana kalau kita bekerja sama? Pemuda itu tercengang. Dia tidak menyangka Wang Xinian akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, orang yang baru saja menyentuhku bernama Lu Yun. Apa? Apakah kamu ingin bergabung denganku? Wang Xinian berkata dengan tenang. Itu pasti. Memikirkan penghinaan yang dideritanya, pemuda itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah dengan urat di lengannya, beraninya kamu melakukan itu padaku. Aku akan membunuhnya. Sangat bagus. Bibir Wang Xinian sedikit melengkung, kalau begitu tunggu saja pesanan saya dan saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Itu dia. Ngomong-ngomong, namaku Song Yi, siapa namamu? Wang Xinian. Di sisi lain, Lu Yun dan yang lainnya, dipimpin oleh pelayan, pergi ke kotak Tianzihao. Memasuki kotak Tianzihao, Lu Yun, Shen Yuanbao dan Yun Wanwan sepertinya telah melangkah ke dunia lain. Di dalam kotak, suasana tenang dan misterius muncul di wajah saya, seolah-olah saya berada di istana bulan. Dinding di sekelilingnya dicat dengan pola awan halus dan bayangan bulan, yang dingin dan menawan. Di bawah kaki Anda terdapat awan dan kabut, seolah-olah Anda sedang berjalan di atas awan yang menyegarkan dan menyegarkan. Tepat di atas meja batu, ada kepulan asap hijau yang mengepul, menyegarkan. Wow, indah sekali di sini. Yun Wanwan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, matanya bersinar karena kegembiraan. Bahkan Lu Yun tidak bisa tidak mengagumi, ya, tidak heran itu disebut kotak Tianzihao, sungguh luar biasa. Berbahaya, Shen Yuanbao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan duduk di singgasana batu giok di tengah. Dia menepuk dadanya dan berkata, ini bukan apa-apa, ini hanya palsu. Dibandingkan dengan negeri dongeng asli yang disebutkan dalam cerita, ini masih jauh tertinggal. Cepat duduk. Sambil berbicara, dia tidak lupa mengambil piring buah di atas meja dan memasukkan buah spiritual langsung ke dalam mulutnya. Lu Yun mengangguk dan duduk di hadapan Shen Yuanbao. Setelah mereka bertiga duduk, pelayan menuangkan teh untuk mereka dengan hormat lalu pergi. Lu Yun mengambil cangkir tehnya, meniupnya pelan, lalu mencicipinya perlahan. Saat teh masuk ke mulut, aromanya meluap, membuat Anda merasa rileks dan bahagia. Pelayanan di sini sangat bagus. Yun Wanwan mengangguk puas. Itu benar, Shen Yuanbao mengangkat kepalanya dengan arogan, menjabat kartu hitam di tangannya dan berkata dengan arogan, bagaimanapun, kita juga VIP kartu hitam, apakah mereka masih bisa mengabaikan kita? Bagaimana, Nuan, jika kamu membuatku bahagia, bagaimana kalau aku membawamu kemari lain kali? Nuan, jangan dengarkan dia. Lu Yun mengangkat alisnya, mengeluarkan kartu hitam yang diberikan oleh Li Qing dan mengguncangnya, apakah kamu masih membutuhkannya? Aku akan membawamu ke sini. Shen Yuanbao berkata dengan wajah pahit, bukan saudara Lu, tidak pantas bagi kita untuk menghancurkan panggungku, kan? Lu Yun mengangkat bahu. Yun Wanwan tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Lupakan saja. Shen Yuanbao menggaruk kepalanya, tersenyum canggung, lalu mendekati Lu Yun secara misterius, merendahkan suaranya dan berkata, ngomong-ngomong, saudara Lu, coba tebak barang bagus apa yang baru saja saya dapatkan. Lu Yun mengangkat alisnya, apalagi yang kamu dapat? Hehe, ketika Shen Yuanbao melihat ini, dia tersenyum bangga. Dia mengulurkan tangannya ke depan, dan senjata ajaib penyimpanan yang berkilauan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Senjata ajaib ini terlihat biasa saja di luar, tetapi tanda yang terukir di atasnya menampakkan aura yang luar biasa. Lihat, apa ini? Shen Yuanbao menunjukkan senjata ajaib penyimpanan kepada Lu Yun dan Yun Wanwan seolah dia sedang menerima pujian. Penyimpanan senjata ajaib, Lu Yun dan Yun Wanwan saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Mereka memandang Shen Yuanbao dengan bingung, menunggu penjelasannya. Hei, jangan khawatir, aku akan memberitahumu sekarang juga. Shen Yuanbao tersenyum bangga, lalu berdeham dan mulai menceritakan tentang perbuatan heroiknya. Baru saja, apakah kamu masih ingat pemuda yang diberi pelajaran oleh kita? Saat aku pergi, aku dengan mudah mengambil senjata ajaib penyimpanannya. Bagaimana, apa aku baik-baik saja? Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, dia dengan bangga mengangkat senjata ajaib di tangannya. Lu Yun dan Yun Wanwan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Yun Wanwan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, Yuanbao, kamu adalah harta karun yang hidup. Kamu masih dapat memikirkan hal-hal berikut saat ini. Omong kosong. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, orang itu sangat sombong di depan kita. Saya akan memberinya beberapa hal dan memberinya pelajaran. Apa salahnya memperlakukannya sebagai minat? Ditambah lagi, orang itu adalah bukan orang baik. Mungkin, hal-hal di sini memiliki asal-usulnya sendiri. Benar, kami bukan orang baik. Lu Yun tersenyum dan menepuk bahu Shen Yuanbao, aku sedikit penasaran dengan apa yang mungkin ada di dalamnya.
Saya juga penasaran. Bagaimanapun, itu adalah harta karun cucu dari tetua Sekte Tianlei. Bisakah kakeknya memberinya sesuatu yang baik? Kemudian dia menyerahkan senjata ajaib itu kepada Lu Yun dan berkata, Saudara Lu, bagaimana kalau kamu datang dan membukanya? Oke, dengan mengatakan itu, Lu Yun mengulurkan tangan dan mengambil senjata ajaib penyimpanan dari tangan Shen Yuanbao. Lu Yun memegang senjata ajaib penyimpanan di tangannya dan bisa merasakan sedikit fluktuasi mantra terlarang yang memancar darinya. Dia dengan lembut mengusap permukaan senjata ajaib itu, sedikit mengernyit, seolah memikirkan cara mematahkan mantra terlarang. Mantra terlarang ini agak rumit. Jika dibuka dengan paksa, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tidak ada keraguan bahwa kutukan terlarang pada alat penyimpanan harus sama dengan liontin giok yang dihancurkan oleh pelayan Song Yi. Setelah kutukan terlarang dipatahkan secara paksa, orang yang mengatur kutukan terlarang akan dapat merasakannya. Bahkan dikatakan bahwa bukan tidak mungkin untuk mengetahui posisinya melalui benda ini. Kutukan terlarang. Saya mengerti. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia segera mengeluarkan kompasnya dan mengetuknya dengan jarinya. Kompas tersebut segera mengeluarkan suara mendengung, dan kemudian seluruh ruangan dibungkus dengan penghalang cahaya. Dia menepuk dadanya dengan bangga dan berkata, Saudara Lu, jangan khawatir. Dengan kompas saya di sini, pasti tidak akan ada masalah. Yah, serahkan padaku. Lu Yun mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berkonsentrasi untuk mematahkan mantra terlarang. Jari-jarinya dengan lembut meluncur ke senjata sihir penyimpanan, dan kekuatan spiritual mengikuti jari-jarinya dan terus-menerus bergabung ke dalam mantra terlarang. Ada lampu neon kecil yang berkedip di penyimpanan senjata ajaib. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Lu Yun berangsur-angsur menjadi serius. Saudara Lu, Shen Yuanbao dan Yun Nuan menoleh dengan cemas. Tidak apa-apa, ini hanya sedikit merepotkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Dia hanya diam-diam menyayangkan mantra terlarang ini sungguh tidak mudah, bahkan dia merasa sedikit sulit. Namun hal ini juga membuatnya semakin penasaran dengan hal-hal baik apa saja yang ada di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, senjata ajaib penyimpanan di depanku mengeluarkan suara berderak yang mematahkan gigi. Bukakan untukku. Lu Yun mendengus dingin, dan guntur ungu di ujung jarinya bergerak, langsung menghancurkan mantra terlarang pada senjata sihir penyimpanan. Saat mantra terlarang dipatahkan, ada riak di udara, tapi segera diblokir oleh penghalang Shen Yuanbao. Berhasil. Mulut Lu Yun melengkung. Shen Yuanbao juga menghela nafas lega, menepuk bahu Lu Yun dan berkata, Saudara Lu, kamu benar-benar hebat. Lu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mendorong senjata ajaib penyimpanan di tangannya ke depan dan berkata, Ayo, mari kita lihat barang bagus apa yang ada di tangannya. Mendengar ini, Shen Yuanbao dan Yun Nuan datang dengan penuh harap. Lu Yun membuka kotak penyimpanan, dan cahaya redup keluar darinya, menerangi wajah mereka bertiga. Di dalam senjata sakti tersebut, berbagai ramuan, senjata sakti, jimat dan barang-barang lainnya tertata rapi, seperti miniatur rumah harta karun. Mata Shen Yuanbao berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil vas porselen terdekat. Brengsek, botol suanyang. Shen Yuanbao melihat botol porselen di tangannya. Botol ramuan ini sangat jernih dan memiliki pola rumit yang terukir di atasnya. Kenapa, botol porselen ini punya misteri? Lu Yun bertanya dengan bingung. Menurutnya, botol porselen ini pun demikian. Saudara Lu, kamu tidak memahami ini. Shen Yuanbao membusungkan dadanya dengan bangga. Saat berikutnya, Yun Nuan mencubit pinggangnya dengan mata putih, dan dia duduk tegak sambil menangis. Jangan sok. Hei, oke. Shen Yuanbao menggosok tangannya dan berkata, itu benar. Pola pada botol pil ini adalah formasi kecil yang tidak hanya mencegah potensi pil yang disimpan di dalamnya kehilangan efektivitasnya, bahkan dapat kekuatan penyembuhan dari makanan. Efek nonik. Lu Yun mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini. Dari perkenalannya, itu pasti bernilai banyak uang. Itulah yang kubilang, tapi nyatanya tidak terlalu ajaib. Hanya ramuan tingkat rendah yang memiliki kemampuan untuk memberi nutrisi pada efek obat. Untuk sebagian besar ramuan tingkat tinggi, itu hanya dapat mencegah ramuan itu mengalir. Shen Yuanbao terkekeh dan berkata, tetapi meskipun begitu, benda ini akan dijual dengan harga beberapa batu roh berkualitas tinggi di pasaran. Tapi ini juga menunjukkan bahwa ramuan di dalamnya seharusnya cukup bagus, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Tanam porselen botol. Saudara Lu, cepat buka dan lihat. Obat mujarab apa yang ada di dalamnya. Lu Yun mengangguk. Saat dia membuka botol ramuan dengan lembut, aroma obat yang kuat tiba-tiba menyebar, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dia menuangkan ramuan, dan melihat cahaya kemasan samar memancar dari ramuan itu, seolah-olah itu hidup. Ramuan ini, sebenarnya adalah ramuan pengembalian yang terbaik yang ditelan Shen Yuanbao, jelas terkejut dengan kualitas ramuan itu. Barang ini cukup bagus. Lu Yun mengangkat alisnya. Selama Anda meminum satu pil yang hui, Anda dapat langsung memulihkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Bagi para biksu, ini adalah obat yang menyelamatkan jiwa. Bahkan baginya sekarang, itu efektif. Yun Nuan menutup mulutnya karena terkejut, bukankah pria itu benar-benar akan meledak ketika dia meminum pil semacam ini? Hei, kamu tidak mengetahuinya. Shen Yuanbao tersenyum bangga dan berkata, meskipun pemuda ini adalah cucu dari sesepuh Sekte Tianlei, bakat kultivasinya biasa-biasa saja. Hal-hal baik ini mungkin diberikan kepadanya oleh kakeknya untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi sekali lagi, harga pasar dari masing-masing benda ini bernilai beberapa batu asal, dan ada banyak di sini. Cek.
Ini masalah besar. Mata Shen Yuanbao berbinar saat dia melihatnya tumpukan botol porselen. Oke, masih ada yang lain. Lu Yun tersenyum tipis dan merogoh senjata ajaib penyimpanan lagi. Kali ini dia mengeluarkan buku kuno yang sudah menguning. Ada beberapa kata sederhana yang terukir di sampul buku kuno tersebut, memancarkan suasana misterius. Ini adalah teknik guntur surgawi, seru Shen Yuanbao, suaranya sedikit bergetar. Tian Lei Jue, apa itu? Yun Nuan bertanya dengan bingung. Itu adalah salah satu teknik inti dari Sekte Tian Lei. Shen Yuanbao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kegembiraannya, dikatakan bahwa teknik ini sangat kuat. Jika Anda mempraktikkannya sampai tingkat yang dalam, ini dapat memicu kekuatan guntur. Sungguh luar biasa kuatnya. Yun Nuan juga terlihat kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa senjata ajaib penyimpanan yang tampaknya biasa ini akan mengandung ramuan dan teknik yang begitu berharga. Lu Yun melihat Tian Lei Jue di tangannya, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Meskipun kupikir aku bisa mendapatkan beberapa hal bagus dari barang-barang orang itu, apakah orang ini memiliki keterampilan seperti ini dalam senjata sihir penyimpanannya? Dia dengan lembut membuka buku kuno itu dan melihat bahwa di dalamnya terdapat metode kultivasi yang rumit dan prinsip seni bela diri yang mendalam, yang sungguh mencengangkan. Hanya menonton, Lu Yun tiba-tiba berpikir keras. Ada apa? Shen Yuanbao melihat beberapa perubahan pada ekspresinya. Aku hanya sedikit penasaran. Lu Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, jika aku mengingatnya dengan benar, lawannya hanyalah cucu dari sesepuh sekte luar. Bisakah lawan benar-benar mengeluarkan teknik terbaik seperti itu? Shen Yuanbao dan Yun Nuan adalah orang-orang yang telah melihat dunia. Setelah menyadari masalah ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Saudara Lu, maksudmu, ada pendukung di balik hal itu. Kata Shen Yuanbao dengan sungguh-sungguh. Jika itu hanya tetua luar, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi mereka. Tapi kalau masuk ke dalam, agak berbahaya. Siapa yang tahu? Tapi, Lu Yun bermain dengan Heavenly Thunder Jue di tangannya, dan berkata dengan senyuman di sudut mulutnya, akan menarik jika dia tidak memiliki pendukung. Sungguh, Shen Yuanbao segera mengerti maksud Lu Yun, dan mereka berdua tertawa. Yun Nuan di samping sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menelannya. Saudara Lu, sebaiknya kamu ambil kembali barang ini dulu. Lu Yun mengangguk dan mengambil kembali, Tian Lei Jue. Benda ini adalah kentang panas. Jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah menyingkirkan Heavenly Thunder Jue, dia sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke item penyimpanan. Masih banyak barang bagus di dalamnya yang belum dia keluarkan. Dia melambaikan jarinya dengan ringan, dan semburan cahaya muncul di senjata ajaib yang disimpan. Kemudian, jimat warna-warni dan berbagai senjata ajaib muncul di tangannya seperti sihir. Jimat ini, Lu Yun mengangkat alisnya. Dia melihat dengan kasar dan menemukan bahwa itu semua adalah jimat yang bagus, seperti jimat guntur 9 surga dan jimat api-api hijau, yang masih dapat digunakan oleh mereka. Setelah menutup jimatnya, dia fokus pada tumpukan senjata ajaib di sekitarnya. Biarkan aku melihatnya. Shen Yuanbao datang. Dia mengambil senjata ajaib kecil dan mengukurnya. Itu adalah lonceng emas yang mengeluarkan suara yang jelas dan manis ketika diguncang dengan lembut. Dia melihatnya sebentar dan kemudian berkata, ini adalah lonceng King Xin. Ini dapat membantu para biksu menenangkan diri selama pertempuran dan menghindari gangguan oleh musuh. Ini adalah... Shen Yuanbao membuat daftar penggunaan 7 atau 8 senjata ajaib dalam satu tarikan napas. Lu Yun mau tidak mau melangkah maju dan menepuk bahu Shen Yuanbao dan berkata, seperti yang diharapkan dari putra tertua keluarga Shen, dia akrab dengan hal ini. Itu benar, Shen Yuanbao membusungkan dadanya dengan bangga dan berkata dengan percaya diri, tidak ada senjata ajaib di dunia ini yang saya tidak tahu. Ayo, saudara Lu, mari kita lihat hal baik apa lagi yang ada di dalam senjata ajaib penyimpanan itu. Lu Yun mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh senjata ajaib penyimpanan di tangannya. Setelah beberapa saat, ujung jari Lu Yun menyentuh sesuatu yang agak tebal. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah kasur yang sangat indah. Kasur ini terlihat biasa saja, namun ada busur petir samar yang berkedip di atasnya, seolah-olah guntur sedang tidur di dalamnya. Lu Yuan maju ke depan dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh busur petir di kasur. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, dia merasakan gaya tolak yang kuat, seolah-olah dia terpental oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia menarik kembali tangannya karena terkejut, sedikit keraguan muncul di matanya. Saudara Lu, apa ini? Yun Nuan menghampiri dan bertanya. Tidak tahu. Lu Yun juga sedikit terkejut, dia dengan hati-hati melihat kasur di tangannya. Busur petir melompat ke kasur itu, seolah-olah itu hidup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Merasakan saat dia baru saja menyentuh busur petir, dia berkata dengan ragu, dan, sepertinya aku baru saja merasakan kekuatan hukum. Kekuatan hukum. Coba saya lihat. Pada saat ini, Shen Yuanbao juga datang. Ketika dia melihat busur petir di kasur, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan ringan, merasakan kekuatan tolaknya juga. Dia mengambil kembali tangannya, merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan terkejut, saudara Lu. Kasur ini bagus. Oh, bagaimana menurutmu? Lu Yun dan Yun Nuan sama-sama memandang Shen Yuanbao, menunggu penjelasannya. Shen Yuanbao merenung sejenak, lalu berkata perlahan, busur guntur di kasur ini bukanlah kekuatan guntur dan kilat biasa. Saya merasakan jejak kekuatan hukum darinya.
Jika tebakan saya benar, kasur ini seharusnya sebuah senjata ajaib tambahan untuk mengembangkan kekuatan hukum. Menarik, Lu Yun mengangkat alisnya dan melihat ke kasur. Tanpa diduga, saya mendapatkan sesuatu yang bagus kali ini. Shen Yuanbao mengangguk dan melanjutkan menjelaskan, dan kasur ini adalah senjata ajaib yang dapat membantu mengembangkan kekuatan hukum. Jika orang bermeditasi dan mempraktikkannya, mereka dapat mempercepat pemahaman mereka tentang kekuatan hukum melalui kontak dengan kekuatan hukum, busur petir. Saya pikir ini mungkin disiapkan oleh tetua untuk cucunya. Di pasaran, setidaknya harganya puluhan ribu batu asal, tapi sekarang sebenarnya lebih murah bagi kami. Jika kamu duduk di sini, bukankah kamu akan disambar petir? Kata Yun Nuan sambil berpikir. Kalimat ini langsung membungkam mereka berdua. Ahaha. Shen Yuanbao tertawa, lalu memandang Lu Yun dan berkata, Saudara Lu, Nuan dan saya tidak membutuhkan benda ini dalam latihan kita. Kasur ini cocok untuk Anda, jadi ambillah. Bagus. Lu Yun tidak sopan dan mengantongi kasurnya. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa ketika dia kembali, dia harus mempelajari penggunaan kasur ini dan berusaha untuk memahami misteri kekuatan hukum secepat mungkin. Adapun tersengat listrik, jika Anda kaget, kaget saja. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Lu Yun memasukkan kasur itu ke dalam tas penyimpanan dan menepuknya dengan lembut, seolah dia bisa merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Dia menoleh dan menatap Shen Yuanbao dan Yun Nuan. Selanjutnya, saatnya membagi rampasan dengan senang hati. Ramuan, jimat, dan senjata ajaib ini, Lu Yun menunjuk ke tumpukan yang berserakan di tanah. Saya telah mengambil Heavenly Thunder Jue dan kasurnya, terimalah ini. Shen Yuanbao menggelengkan kepalanya, dengan sedikit tekad di wajahnya, Saudara Lu, ini salah. Bantuan Anda kepada Nuan kali ini adalah kebaikan yang besar bagi kami. Dan Anda mengalahkan anak itu. Anda pantas mendapatkan hal-hal ini. Selain itu, Nuan dan saya sama-sama keluarga kaya, jadi tentu saja kami tidak kekurangan sumber daya ini, dan Anda memerlukan sumber daya ini tepat saat Anda membutuhkannya. Yun Nuan juga menggema, Saudara Lu, terima saja. Jika kamu menolak lagi, kamu akan meremehkan kami. Melihat ini, hati Lu Yun menghangat, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hanya aku tidak bisa menghentikan orang itu. Jika kamu tidak menerimanya, maka kamu mengasingkanku. Ini, Shen Yuanbao tercengang. Melihat ini, Lu Yun melanjutkan, kalau begitu jika kamu bertemu denganku, aku tidak akan mendatangimu jika terjadi sesuatu di masa depan. Ini, Shen Yuanbao terdiam sesaat. Mereka bertiga sempat menemui jalan buntu, dan suasana sempat sedikit canggung untuk beberapa saat. Pada saat ini, Yun Nuan tiba-tiba menyarankan, Saudara Lu, kami tidak dapat menolak apa yang Anda katakan. Bagaimana kalau kita bertiga masing-masing mendapatkan apa yang kami butuhkan? Semua orang menginginkan apa yang mereka inginkan. Lu Yun mengangkat alisnya. Yun Nuan tersenyum tipis dan menunjuk ke ramuan, jimat, dan senjata ajaib. Lihat ramuan ini, ada yang cocok untuk penyembuhan, ada yang cocok untuk budidaya, dan jimat serta senjata ajaib ini juga memiliki kegunaannya sendiri. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, agar tidak menyia-nyiakan dan tidak merasa gelisah. Suster Nuan masih berakal sehat. Lu Yun mengangguk puas, lalu menatap Shen Yuanbao di sampingnya, tidak seperti sebagian orang. Saudara Lu, berhenti bicara. Shen Yuanbao menggaruk rambutnya dan berkata, lakukan saja apa yang Nuan katakan. Jadi, mereka bertiga mulai memetik. Shen Yuanbao memilih beberapa jimat dengan kekuatan pertahanan yang kuat dan beberapa ramuan yang dapat meningkatkan budidayanya. Yun Nuan memilih beberapa senjata ajaib dan ramuan yang dapat membantu dalam budidaya, dan Lu Yun memilih beberapa senjata ajaib dan ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan petirnya dan jimat. Setelah beberapa saat, ramuan, jimat, dan senjata ajaib di tanah semuanya dibagi, dan ketiganya masing-masing memasukkan barang pilihan mereka ke dalam saku. Setelah merasakan sakunya menggembung lagi, Lu Yuan mengangguk puas. Meskipun saya mendapat banyak batu sumber dari pavilion Duobao, siapa yang tidak suka memiliki begitu banyak barang bagus? Hanya melihat Shen Yuanbao di seberangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tim orang lain semuanya berjuang untuk sesuatu, dan mereka semua berdarah. Tapi Anda, saya harus mengatakannya berulang kali sebelum saya menerimanya. Hehe, Shen Yuanbao menggaruk rambutnya dengan jujur. Mata itu penuh dengan kepolosan dan kepolosan. Dia menggaruk kepalanya, menyeringai, memperlihatkan sederet giginya yang rapi, dan tersenyum malu-malu, Saudara Yun, bukankah kami juga ingin meninggalkan lebih banyak untukmu? Lagi pula, hal-hal ini tidak istimewa bagi kami, penting. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tapi dia tidak repot-repot berdebat dengannya. Shen Yuanbao datang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, kita masih jauh dari kompetisi final, mengapa tidak memanfaatkan sekarang, Anda dapat menggunakan kasur baru ini untuk berlatih di kotak bulan, dan memahami elemen guntur hukum. Lu Yun mengangguk sedikit, secercah cahaya melintas di matanya dan berkata perlahan, benar. Sekarang kamu sudah mendapatkan kasur langka ini, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berjalan ke sudut kotak dan dengan lembut membuka lipatan kasur. Busur listrik ungu yang mengalir di kasur membuat orang merasa terintimidasi. Saudara Lu, teruskan saja. Saya akan menyiapkan beberapa alat peraga lainnya untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, Shen Yuanbao mengeluarkan beberapa aromaterapi dari tas penyimpanannya. Bagus. Lu Yuan tidak menolak kebaikan Shen Yuanbao, tapi duduk bersila di kasur.
Saat Lu Yun duduk perlahan, busur listrik ungu di kasur sepertinya telah menerima semacam panggilan dan mulai melompat lebih aktif. Busur listrik terjalin menjadi tirai cahaya ungu, menyelimuti sosok Lu Yun di dalamnya, seperti sangkar petir dan petir yang misterius. Yang lebih penting adalah, seolah-olah merasakan hukum guntur, pola awan dan bayangan bulan di ruang pribadi juga bergoyang mengikuti busur petir, dan potongan cahaya bulan jatuh dan menyatu menjadi guntur. Ketika bersentuhan dengan guntur Yuehua, tampaknya diaktifkan. Arus listrik kecil melonjak di udara, dan bahkan meledak langsung di dinding sekitarnya. Bukankah gerakan ini terlalu besar? Yun Nuan melihat pemandangan di depannya dan berbisik cemas. Shen Yuanbao dengan cepat menyesuaikan Zenki pada kompas dan memperkuat penghalang kotak untuk mencegah kebocoran nafas. Saat dia sibuk, dia berbalik untuk menghibur Yun Nuan, jangan khawatir, karena saudara Lu berani melakukan ini, dia punya rencananya sendiri. Kita hanya perlu menjaga tempat ini dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Yun Nuan mengangguk dan memandang Lu Yun dengan gugup. Mata Lu Yun sedikit tertutup, ekspresinya terfokus, seolah-olah dia telah sepenuhnya tenggelam dalam kekuatan guntur dan kilat yang dibawa oleh kasur. Seiring berjalannya waktu, lengkungan ungu di kasur menjadi semakin terang, dan bahkan mulai mengeluarkan suara bergerak. Seluruh kotak Tianzihao diselimuti oleh kekuatan guntur dan kilat, seolah-olah telah berubah menjadi dunia guntur dan kilat. Saudara Lu, Shen Yuanbao melihat ke arah busur ungu dan berteriak ke dalam dengan sedikit khawatir. Ada apa? Terdengar jawaban Lu Yun dari dalam. Aku hanya ingin memberitahumu, saudara Lu, santai saja, jangan melawan busur di kasur ini, biarkan busur itu menyentuhmu, manfaatkan saja kontak tersebut untuk memahami dengan cermat hukum atribut guntur, mengingatkan dengan lembut. Lu Yun mengangguk, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan hentakan busur listrik di kasur, seolah-olah dia bisa mendengar suara halus yang dihasilkannya. Itu adalah melodi indah yang membuat orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Memikirkan hal ini, dia mengendurkan otot-ototnya dan membiarkan sentuhan listrik secara bertahap menembus ke dalam tubuhnya. Dia tidak lagi melawan, tetapi menghadapi tantangan mendadak ini dengan sikap yang hampir menyenangkan. Busur listrik mulai berenang di sekitar tepi tubuhnya, dan arus listrik yang sedikit berkilau itu seperti ular kecil yang tak terhitung jumlahnya, meluncur di atas kulitnya, menyebabkan gelombang sensasi kesemutan. Lu Yun tidak melepaskan kesempatan ini. Saat busur itu bergerak, dia menyadari hukum guntur yang terkandung dalam busur itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Lu Yun hanya bisa mengerutkan kening. Meskipun benar hukum guntur dapat dirasakan dengan cara ini, efisiensinya terlalu rendah. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benaknya, yaitu memasukkan semua busur ini ke dalam tubuhnya. Dalam hal ini, dia akan dapat memahaminya lebih cepat. Tapi masalahnya adalah ada risiko besar yang terlibat. Begitu seseorang tidak bisa mengendalikannya dengan baik dan busur petir mengamuk di tubuhnya pasti akan meledak karena tidak tahan. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Yun mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu takutkan? Semua cara berlatih adalah melawan kehendak surga. Yang terburuk adalah mati. Memikirkan hal ini, dia langsung mulai aktif menyerap busur petir itu. Namun, gerakannya seperti menyodok sarang lebah. Busur listrik itu sepertinya telah menemukan target baru dan menyerangnya dengan ganas. Dia merasa seperti sedang berdiri di tengah badai petir, dengan busur kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kulitnya dan langsung ke tubuhnya. Mendesis. Saat busur listrik menyentuh kulit Lu Yun, dia tidak bisa menahan nafas. Rasa sakit itu seolah mengoyak jiwanya. Namun, Lu Yun tidak mundur. Dia mengertakkan gigi dan bekerja lebih keras untuk menyerap busur itu. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Meskipun Shen Yuanbao di luar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tapi ini seperti pusaran air, melihatnya saja sudah membuat orang bergidik. Saya baik-baik saja. Lu Yun menggelengkan kepalanya, keringat bercucuran dari dahinya. Dia merasa seolah-olah meridian dan darahnya tersulut oleh busur listrik, dan kekuatan panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Cek, jujurlah. Lu Yun mengertakkan gigi dan langsung melepaskan meridiannya. Busur listrik itu sepertinya telah menemukan lubang angin, mengalir melalui meridiannya, dan tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi saluran besar, memungkinkan energi ini mengalir melaluinya. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh busur itu, tapi di saat yang sama dia juga bisa merasakan kekuatan hukum yang terkandung di dalam busur itu. Saya tidak percaya saya tidak bisa beradaptasi dengan Anda. Lu Yun tampak sedih dan berinisiatif untuk menjalankan latihan. Kekuatan spiritual yang agung mengikuti meridian dan menyelimuti busur petir yang berdenyut. Merasakan perubahan di tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dan mulai menggunakan energi spiritual untuk mencoba memandu busur tersebut, membiarkannya berenang di dalam tubuh sesuai keinginannya, dan mulai menghubungi busur petir. Dan di dalam kamar, Yuanbao, saudara Lu, tidak ada yang salah, kan? Yun Nuan bertanya dengan cemas. Jika kamu bertanya kepadaku tentang hal ini, aku tidak tahu. Shen Yuanbao menelan ludahnya, bagaimanapun juga, busur petir itu menakutkan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikannya dengan paksa? Sudahlah, Shen Yuanbao menggelengkan kepalanya, memandang Lei Hu dan berkata dengan serius, sejak saudara Lu melakukan ini, dia pasti punya alasannya. Kita hanya harus percaya pada saudara Lu. Bagus, Yun Nuan masih yakin, kalau begitu, kita tunggu saja saudara Lu. Shen Yuanbao dan Yun Nuan duduk dengan tenang di dalam kotak, melihat pusaran busur petir ungu dari waktu ke waktu, merasa khawatir dan berharap di dalam hati mereka.
Seiring berjalannya waktu, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit tertekan karena ketegangan. Pada saat ini, ketukan cepat di pintu memecah kesunyian. Shen Yuanbao sedikit mengernyit, tapi masih berdiri, berjalan ke pintu, dan bertanya melalui pintu, siapa? Ada apa? Orang di luar pintu menjawab dengan hormat, pertempuran terakhir untuk Dao Xuanyin akan segera dimulai, dan kami mengundang 3 tamu terhormat untuk naik ke panggung. Jika Anda belum pergi ke perahu, Hua, setelah 1/4 jam, Anda akan dianggap secara otomatis melepaskan kualifikasi Anda. Sangat cepat, alis Shen Yuanbao berkerut lebih erat. Dia berbalik dan menatap Yun Nuanuan. Keduanya memiliki kekhawatiran yang sama di mata mereka. Mereka tahu bahwa Lu Yun berada pada saat kritis, tetapi waktu hampir habis. Apa yang harus aku lakukan? Yun Nuanuan bertanya dengan lembut. Shen Yuanbao menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah pusaran busur petir ungu. Lang Zai, jika kamu melewatkannya, kamu harus mencari kesempatan lain untuk saudara Lu. Itu benar, Yun Nuanuan mengangguk, dan keduanya duduk kembali, menatap pusaran busur guntur ungu. Waktu terasa menjadi sangat lama pada saat ini, dan setiap detik terasa terentang. Tepat ketika mereka hampir tidak dapat menahan diri, pusaran busur guntur ungu tiba-tiba mulai menghilang perlahan.